Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk membahas seputar game dan Viking Rise juga termasuk di sana. Kali ini gua bakalan sedikit beropini mengenai suatu hal. Jadi mari kita mulai saja. Yang bakalan gue opinikan hari ini itu adalah mengenai kenapa game tipe pembangunan seperti halnya game Viking Rise ini, Rise of Kingdom, State of Survival, Doomsday Survival dan sebagainya, sejenis game yang membangun dan bisa dikatakan sebagai tipe-tipe RTS, real time strategi, jadi yang waktunya itu sama dengan waktu di dunia nyata, hanya bedanya di sana pasti ada banyak item-item tertentu yang mempercepat suatu proses, itu itemnya ya. Dan kembali lagi, tipe game seperti ini alasan kenapa tidak booming atau tidak banyak peminatnya dari kalangan Gen Z atau generasi yang baru-baru ini. Ya simpel sih jawabannya ya. Dikarenakan game ini adalah game yang tipikal perlu sabar. Game yang tipikal lu cuman punya dua pilihan, korban uang atau korban waktu. Dan juga di game ini ketika kalian mulai membangun suatu kota kalian dan pasukan kalian tentunya ya, dan juga membangun semua hal yang kalian usahakan terbaik untuk akun ini, kalian baru sadar bahwasanya kalian melakukan kesalahan, kalian salah berinvestasi, kalian salah dalam hal ini itu baru ketahuan sekitar 3 bulan kemudian ya. Beda kalau kalian mainnya kayak Mobile Legends, PUBG, atau permainan lain yang Gen Z suka, Free Fire gitu. Itu semua mereka permainan yang kalau melakukan kesalahan ya cuman satu match. Berarti satu match ya satu pertandingan itu saja gitu. Dia kalah di situ, terus habis itu nyari informasi, gimana nih equipment yang bagus gini-gini, terus dicoba kalah, ya udah gitu. Cuman dalam waktu 5 menit itu dia langsung sadar, oh equipment gua salah, oh persiapan gua penggunaan ini salah gitu. Waktunya singkat, terus pengen benerin lagi juga singkat gitu. Makanya di Gen Z hal yang kayak gitu lebih diminati. Beda sama di game ini gitu. Sudah kita tahu kalau misalkan akun kita bobrok, rusak, jelek, nggak bagus, itu butuh waktu 3 bulan kemudian, ya otomatis pilihannya adalah kita antara ingin melanjutkan akun ini atau membuat ulang gitu. Dilanjutin bobrok, membuat ulang males ya, terus pengen dipercepat mau top up makin males karena dengan iming-iming dan kepikiran di kepala, buat apa sih game kita buang duit di sana gitu ya, kayak gitu. Makanya banyak yang game serupa ini tidak cocok untuk generasi Gen Z dikarenakan ya itu tadi, terlalu banyak waktu yang terbuang. Karena Gen Z itu sukanya yang instan saja. Padahal game yang seperti inilah yang sebenarnya banyak nilai-nilai hal yang perlu kalian pelajari gitu. Di game ini buat kalian yang free to play jelas pasti tahu banget hal yang paling berasa dari game kayak gini itu adalah kenikmatan dari kalian menikmati yang namanya proses ya. Semuanya itu butuh proses. Kalian ingin jadi kuat, kalian butuh waktu, butuh proses, butuh banyak hal yang kalian persiapkan, barulah jadi akun yang bagus, barulah jadi akun yang kuat gitu.
Jadi keputusan kalian di awal jika salah maka berefek ke 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian, yang menyebabkan kalau misalkan keputusan kalian jelek maka bubarlah itu akun. Bosan, pengen dipensi, atau pengen dijual sekalian kayak gitu. Kalau misalkan yang melakukan suatu proses tapi gagal. Kalau misalkan dia tipikal yang mau belajar, biasanya dia bakalan balik untuk ngulang lagi dan mempelajari lebih awal. Makanya di game kayak gini, informasi itu penting. Dan gunanya ya perlu kalian untuk mencari tahu seluk-beluk seputar game seperti ini untuk menghindari banyak kesalahan. Itu juga berlaku untuk kehidupan kalian. Kalian harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk hidup kalian sendiri. Kalau misalkan di dalam game seperti yang gue bilang, di game ini kalian mungkin 3 bulan kemudian kalian baru tahu keputusan kalian itu salah. Tapi dalam kehidupan nyata, kapan kalian bakalan disadari kalau kalian itu salah? Ya ketika kalian ada di posisi yang paling depresi, dan itu waktunya bisa 3 bulan kemudian, bisa 1 tahun kemudian kalian baru sadar itu salah. Dan di sini pentingnya skill itu adalah skill manajemen, skill mengatur waktu, skill planning, skill untuk yang namanya memimpin atau mengatur beberapa orang. Karena dalam game ini kita tidak bisa main yang namanya solo. Mau setop player apapun kalian, mau top upnya kalian tanpa batas gitu ya, kalau misalkan dikeroyok oleh banyak orang ya tetap capek juga gitu. Karena yang mau top up bukan kalian doang, banyak gitu. Tapi kalau kalian udah dibenci oleh satu komunitas atau satu server kingdom ini, dan kalian cuma mengandalkan uang kalian untuk top up biar bisa semena-mena, nggak ada yang bagus kok akhirnya gitu. Sama-sama aja capek sendiri gitu. Makanya di sini tuh bukan game soal kalau misalkan kalian kalah terus menyalahin kamu menang karena kamu top up dan sebagainya. Nggak kayak gitu deh. Jadi di game ini skill yang kalian butuhkan adalah skill yang gue sebutkan tadi, bukan soal skill jari gitu. Makanya kalau misalkan ada yang bilang di sini adalah game yang bukan pakai skill, di sini soal duit, matamu pakai duit. Kalau misalkan duit doang, ya akhirnya kayak gitu. Ya dia mau sebanyak apapun duitnya, kalau cuman tahu ngabisin duit, ya sama kayak orang-orang kaya yang ada di hidup kita gitu, yang tahu cuma ngabisin duit tanpa tahu menghasilkan duit, ya sama aja bobrok juga. Di game ini juga sama, mau taunya top up doang sampai ujung gitu, tetap bakalan dibully sama orang yang top up juga tapi pakai otak ya, pakai skill. Skillnya apa ya tadi, bukan soal jari tapi pakai otaknya, berpikir, nyari keputusan, eksekusinya kapan, waktunya kapan. Makanya kingdom yang solid itu adalah kingdom yang mau diatur orang-orang di dalamnya, bukan yang mau gerak masing-masing, ego masing-masing. Ini sama kayak kita belajar yang namanya bermasyarakat. Masyarakat itu banyak otaknya, banyak pikirannya yang beda-beda, banyak clue-nya, banyak masukannya dan sebagainya. Dan itu semua kita harus menampung aspirasinya, memimpinnya dan sebagainya. Itu adalah skill-skill yang pada akhirnya sebenarnya kalian butuhkan untuk kehidupan kalian. Dan trainingnya bagus di game seperti ini. Makanya game seperti ini banyak sekali orang yang berupa umur lebih tua gitu. Entah itu yang sudah berkeluarga, bapak-bapak, pekerja dan sebagainya. Yang kalau misalkan kerja jenuh, dia waktu untuk berinteraksi dengan orang banyak itu sedikit. Makanya dihabiskan di game seperti ini. Yang dimana kalau war aja kita ada waktunya. Kalau misalkan kita ada event ada waktunya kita chit-chat, ngobrol-ngobrol soal game. Itu adalah kesenangan tersendiri bagi orang-orang yang menyukai game-game tipe strategi seperti ini gitu ya. Jadi di sini kita sudah tahu ya dengan jelas alasan kenapa game seperti ini tidak populer di golongan Gen Z. Karena Gen Z kita mayoritas lebih suka yang instan-instan saja. Dan semua yang instan itu nilai pelajarannya nggak ada.
Contoh TikTok, kalian tahu TikTok itu isinya short-short doang ya, dan otomatis mau sebanyak apapun informasi yang kalian dapatkan dari short, yang namanya waktunya cuma 1 menit, otak kalian nggak bakalan nampung, otak kalian nggak bakalan mencerna dengan baik. Semakin banyak kalian istilahnya melihat short-short pengetahuan yang menurut kalian membantu, semakin banyak juga hal yang kalian lupakan gitu ya. Makanya daripada mencari video yang short pendek, kalau misalkan pengen tahu, carilah video yang panjang sekalian yang penjelasannya ada. Kalau kalian nggak paham waktu itu, kalian tonton lagi pasti paham, dan itu lebih ke memorable, kalian itu lebih cekat dan lebih paham ketimbang kalian nge-scroll 1 menit, oh gue dapat informasi ini, scroll lagi 1 menit, oh gue dapat informasi ini. Dan itu semua yang bersumber dari TikTok, short dan sebagainya, itu nggak ada yang benar-benar nyantol di kepala kalian. Itu pasti banyak kan tipikal yang temporary atau cuman sementara. Kalian paham waktu itu dan habis itu kalian lupa. Makanya sering kalian bakalan melakukan yang namanya, oh kayaknya gue waktu itu pernah nge-save, atau gue nge-like doang, jadi dilihat di history dan sebagainya. Kayak gitu yang bakalan sering terjadi. Jadi short juga bukan memberikan suatu pengetahuan ke kalian ya, karena tidak ada proses. Semua yang singkat itu pasti tidak ada yang bagus gitu ya. Akhirnya semua butuh proses, apapun itu dalam kehidupan, game dan sebagainya, semua butuh proses. Dan kita nggak tahu proses itu ketika kita melakukannya terlalu singkat. Contoh di game tadi ML atau dari PUBG, sebenarnya kita harusnya belajar tentang equipment dan sebagainya biar kita tidak melakukan kesalahan. Tapi kita nggak tahu urgenitas untuk tidak membuat kesalahan dengan cara mempelajarinya dengan lebih baik, dikarenakan terlalu singkat. Kita selalu berpikir kayak, ya udah sih, kalah 1 match ya nanti gue benerin aja, toh 1 match juga paling setengah jam paling lama gitu. Itu bukan waktu yang lama untuk dihabiskan dalam main game gitu ya. Tapi kalau misalkan game RTS kayak gini, terus lo melakukan kesalahan dan baru ketahuan 3 bulan kemudian, apakah pengen mengulang lagi selama 3 bulan? Apakah ingin mengulang lagi selama setengah tahun untuk mulai dari nol lagi, bangun lagi gitu? Ataukah pengen top up untuk mempercepat waktu setengah tahun itu? Ya, itu semua jawaban ada dari kalian gitu. Bagaimana kalian menyikapinya? Oke, ini sekadar opini dari gua. Semoga membantu untuk kalian agar lebih prepare lagi kalau menghadapi game yang seperti ini. Lebih belajar lagi untuk membiasakan diri yang namanya mencari informasi, memilah informasi, memanage semuanya. Jadi biar jadi suatu habit, suatu kebiasaan yang dimana nanti bakalan dibawa ke kehidupan nyata kalian, sehingga kalian bisa menjadi orang yang critical thinking, berpikir lebih kritis, berpikir untuk planning ke depan kalian seperti apa, mulai mempertanyakan ini itu gitu. Jadi nggak ikut alur apa adanya, nggak ikut arus apa adanya, tapi kalian juga perlu belajar menjalani apa yang ingin kalian lakukan di hidup ini. Oke, itu aja motivasi yang bisa gue berikan. Ya bukan motivasi ya, opini yang bisa gue berikan. Tinggalkan komen di bawah, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar sama-sama kita belajar. Salam Viking dan bye.